Ada yang disebut sebagai programa linier atau persamaan linier. Ada kata persamaan, berarti ada kata-kata sama. Sama itu sering dilambangkan dengan sama dengan, ya. Nah, jadi saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda terkait dengan notasi yang kita pergunakan dalam persamaan linier. Nah, yang pertama yaitu sama dengan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Bold. Nah, ini sama dengan, ya. Ini sering dipakai untuk linear, ya. Kemudian di dalam linear juga ada beberapa tanda, ya. Yang pertama itu adalah lebih besar. Nah, biasanya orang menuliskannya seperti ini. Nah, ini lebih besar. Tanda lebih besar. Kemudian ada tanda kurang. Nah, orang menulisnya seperti ini, kurang atau kurang dari. Pokoknya kalau lebih besar ingatkan aja, besar itu huruf B, ya kan? Berarti kalau saya tuliskan huruf B bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, huruf B ini memiliki perut yang sama dengan tanda ini. Ya, ini kan agak sama nih bentuknya dengan ini. Nah, sehingga kita bisa katakan besar itu bentuknya seperti ini. Lalu bagaimana dengan lebih kecil? Lebih kecil kan Kak, dari kata awal katanya ada huruf K, kecil. Nah, ini bentuknya seperti ini, kecil. Maka otomatis ini kan bentuknya agak mirip-mirip dengan tanda lebih kecil. Nah, dengan tanda seperti ini. Ya, jadi di dalam persamaan linear ada sama dengan, kemudian ada lebih besar dari, ada lebih kecil dari. Selain itu juga ada tanda-tanda lebih besar dari sama dengan. Ya. Nah, sebelum sebelum kita masuk ke sana, eh, misalkan berapa harga sebuah ikan atau seekor ikan, ya. Harga seekor ikan itu kita notasikan, seekor ikannya itu kita notasikan sebagai X, ya. Sehingga Anda bisa menuliskan bahwa X itu adalah notasi seekor ikan. Misalkan harga seekor ikannya itu adalah $20. Anda bisa tuliskan bahwa X itu singkatan dari seekor ikan. X itu sama dengan $20. Nah, X sama dengan 20. Nah, ini kalau kita notasikan sama dengan. Lalu bagaimana dengan lebih besar? Ya, pertanyaannya angka 2 lebih besar daripada nol kan? Oh, berarti bagaimana menuliskannya? Berarti 2 itu lebih besar daripada nol, gitu. 2 sama satu lebih besar mana? Lebih besar 2 kan? Berarti 2 itu lebih besar daripada satu. Nah, itu lebih besar. Sekarang kita masuk ke lebih kecil. Bagaimana Pak notasi kecil ini ya? Yang ini nih, lebih kecil ini. Menuliskan lebih kecil, katakanlah 3 lebih kecil daripada 5. Ya, 5 kan lebih besar ya. Nah, berarti Anda menuliskan 3 itu lebih kecil daripada 5. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada lagi. Ya, kalau begitu kita bandingkan angka 3 dengan nol. Nah, nol itu lebih kecil kan daripada 3. Berarti kan nol lebih kecil daripada 3. Nah, tanda lebih besar dan tanda lebih kecil ini mutlak sering dipergunakan dalam persamaan linier. Anda harus pahami dulu ya. Pokoknya besar, lebih kecil dan sama dengan. Nah, kita lanjutkan dengan konsep berikutnya. Nah, ada tanda lain ya. Yang pertama itu adalah
lebih besar dari atau sama dengan. Nah, bagaimana cara menuliskan lebih besar daripada sama dengan? Cara menuliskannya seperti ini. Lebih besar dari sama dengan. Nah, seperti ini. Lebih besar dari sama dengan. Maksudnya apa? Katakanlah X itu adalah jumlah ikan yang akan kita beli. Ya, ternyata X lebih besar dari sama dengan 8. Berapakah X? Misalkan di sini X lebih besar dari atau sama dengan 8. Nah, pertanyaannya, berapakah X? Ya, kalau misalkan dia lebih besar dari sama dengan 8, berarti angka 8-nya masuk. 8, ya. Kemudian 9, kemudian 10, dan begitu seterusnya. Pokoknya dia lebih besar dari sama dengan 8. Berarti sama dengan 8, berarti angka 8-nya masuk. Ya. Lalu kalau misalkan X adalah jumlah ikan yang Anda beli. Anda ingin membeli ikan kurang dari atau sama dengan 5. Ya. Berarti jumlah ikan itu misalkan X. Berarti kurang dari, tandanya itu seperti ini. Kurang dari sama dengan. Nah, 5. Berapakah nilai X? Nah, kalau misalkan saya taruh di sini, kurang dari sama dengan 5. Berarti kan kurang dari 5 ekor. Ya, ya kurang dari 5 ekor berarti berapa? Ya, nol. Nggak beli ya. Kurang dari 5 ekor itu berarti satu masuk, 2 ekor kalau kita beli, 3 masuk, 4 ekor kalau kita beli masuk, 5-nya masuk nggak? Masuk. Berarti 5-nya juga masuk. Kenapa? Karena ada kata-kata sama dengan gitu ya. Tapi kalau misalkan X lebih besar sama dengan 8, Pak. Bagaimana kalau menuliskan X lebih besar dari 8? Kalau kita menuliskan X lebih besar daripada 8, angka 8-nya tidak masuk. Berarti yang lebih gede dari 8 berapa, Pak? Ya, 9, kemudian 10, 11, 12, 13, dan begitu seterusnya. Pokoknya lebih besar daripada 8. Begitu juga kebalikannya kalau misalkan X lebih kecil. Jadi tidak ada kata-kata sama dengan. X lebih kecil daripada 5. Nah, apakah 5-nya termasuk? Tidak. Karena dia harus lebih kecil daripada 5. Berarti yang kurang daripada 5 itu berapa? Berarti satu, 2 ekor, 3 ekor ikan, 4 ekor. Nah, 5-nya masuk tidak? Tidak. Ya, karena kurang dari 5. Nah, konsep ini perlu Anda pahami ya untuk menyelesaikan formulasi programa atau persamaan linier. Oke? Oke. Kita lanjutkan. Misalkan ada soal seperti ini. Oh, ada soal seperti ini. Oke. Nah, Anda lihat sebuah bilangan jika dikalikan 3 kemudian dikurangi 5 hasilnya sama dengan 10. Berapakah bilangan itu? Ya. Bilangan yang jika dikalikan 3 dikurangi 5 hasilnya 10. Berapakah bilangan itu? Cara menuliskannya adalah sederhana. Ya, kalau kata-kata sebuah bilangan itu kan kepanjangan. Ya enggak? Ada kata-kata sebuah bilangan ini kan kepanjangan. Ya, ya saya highlight ini kepanjangan. Maka kita singkat. Sebuah bilangan itu kita singkat menjadi X. Jadi kalau Anda mendengar kata-kata X, itu berarti X itu adalah sebuah bilangan. Kenapa harus X?
Ribet aja kalau nulis sebuah bilangan kepanjangan, maka Anda singkat menjadi X. Nah, sebuah bilangan dikalikan 3. Berarti kan X ya dikalikan. Saya anggap aja dikalikan itu titik ya, dikalikan 3. Gitu ya. Jadi sebuah bilangan dikalikan 3, kemudian dikurangi 5. Oh, dikurangi 5 ya. Nah, ini bahasanya disingkat jadi kayak gini. Hasilnya sama dengan 10. Berarti X3. Berarti sama dengan 10. Nah, pertanyaannya, berapakah bilangan itu? Ya. X dikali 3 itu kan sama saja dengan 3X. Ya enggak? Sama kan dengan 3X. Dikurangi 5. Ya, itu sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini sederhana. X-nya kita tetap di situ, kemudian bilangan-bilangannya kita pindahkan ke kanan. Nah, di sini ada negatif 5. Ingat, negatif 5 kalau kita pindah ke kanan menjadi positif. Ya enggak? Pokoknya kalau kita memindahkan sesuatu, yang tadinya negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Gitu kan? Nah, berarti 3X min 5. Ya, berarti 5-nya pindah ke samping kanan. Berarti 3X-nya tetap di sini. 3X ya sama dengan 10-nya tetap kan di sebelah kanan. Nah, kemudian minus 5-nya ya kita pindahkan ke kanan. Negatif kita pindahkan ke kanan menjadi positif ya, menjadi positif 5 gitu. Nah, setelah dapat 5, lalu apa yang kita lakukan? Ya udah, berarti 3X itu sama dengan 10 tambah 5 berapa? 15. Nah, 10 tambah 5, 15. Gitu. Nah, jadi statement sebuah bilangan jika dikalikan 3 kemudian dikurangi 5 hasilnya sama dengan 0 itu yang mana statementnya, Pak? Statementnya kalau saya highlight itu statementnya yang ini jadinya. Nah, 3X dikurangi 5 sama dengan 10. Itu merupakan ringkasan dari pernyataan ini menjadi sebuah formulasi matematis. Nah, itu ringkasannya ini. Kalau misalkan kita lanjutkan, berapakah X? Gampang. Kalau misalkan kita lanjutkan berapakah X, berarti Anda harus cari X itu sama dengan, nah, tiganya pindah menjadi penyebut ke bawah. Ya, berarti 15 itu pembilang dibagi 3. Nah, pertanyaannya berapakah X-nya? X-nya 15 dibagi 3 berapa? 5. Berarti bilangan tersebut adalah 5. Jadi apa artinya? 5 itu adalah bilangan yang jika dikalikan 3 kemudian dikalikan 5 dikurangi 5 hasilnya sama dengan 10, maka bilangan tersebut adalah 5. Gitu ya, mudah ya. Nah, ini contoh bagaimana memformulasikan matematis dari soal cerita. Berikutnya, kita coba selesaikan persamaan berikut. Ya, misalkan ada satu soal ya, di mana Anda diminta selesaikan persamaan berikut. 4X dikurangi 12 sama dengan negatif 8. Berapakah X-nya? Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Ah, yang ada angkanya kita pindahin ke kanan semua. Gitu ya. Di sini kan 4X dikurangi 12 sama dengan negatif 8. Nah, 4X-nya tetap di sebelah kiri, 4X-nya. Nah, minus 12 kita pindahin ke kanan. Ingat, tadi saya bilang, kalau negatif pindah ke kanan jadi positif. Kalau positif pindah ke kanan atau ke kiri jadi negatif. Pokoknya segala sesuatu yang dipindah itu pasti berubah gitu ya. Nah, di sebelah kanan kan ada minus 8 tuh. Minus 8. Nah, negatif 12 itu kita pindahkan ke kanan itu menjadi positif 12. Gitu ya enggak? Nah,
Berarti berapakah X? 4X itu sama dengan berapakah? -8 ditambah 12. Itu kan sama saja dengan 12 dikurangi 8. Hasilnya itu adalah 4. Ya enggak? -8 ditambah 12 itu kan sama saja dengan 12 dikurangi 8. Hasilnya 4. Nah, berapakah X? Ya udah gampang. 4-nya jadi pindah ke bawah. Ya, jadi penyebut. Berarti X-nya itu sama dengan 4 dibagi dengan 4. Nah, gitu ya. 4 dibagi 4 berarti X-nya nilainya adalah 1. Mudah ya. Jadi jawabannya adalah 1. Ini untuk penyelesaian persamaannya. Ini yang terakhir ya. Oke. Nah, misalkan ada satu soal, tentukan penyelesaian persamaan berikut. Nah, eh, 2 kurung buka 5 dikurangi X sama dengan 4 kurung buka 2X dikurangi 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan berikut? Kalau ada soal seperti ini, Anda jabarkan. Berarti 2 kurung buka. Berarti nanti 2 dikali 5. Ya, 2 dikali 5. Ini saya perbesar. Ya, 2 dikali 5 berarti 2 kali 5 berapa? 10. Ya, 2 kali 5 berarti dia 10. Nah, saya tulis di sini 10. Kemudian 2 dikali X. Tandanya negatif. Ya, berarti dikurangi 2X. Oke, seperti itu. Kemudian sama dengan ya 4 dikali 2X. 4 dikali 2X itu berarti 8X. Gitu. Kemudian 4 dikali minus 5. Nah, 4 dikali minus 5 berarti 4 kali 5 minus 20. Gitu. Gimana cara menuntaskan ini? Yang ada X-nya dipindah ke kiri, ya. Ya, yang ada X-nya. Kemudian yang angkanya doang dipindah ke kanan. Berarti 8X dipindah ke kiri. Ini kan 8X jadi positif, pindah ke kiri jadi negatif. Ya kan? Berarti minus 8X. Nah, ini dikurangi 2X sama dengan, nah ini angka 10, Anda pindahkan ke kanan. 10 kan positif, ya pindah ke kanan jadi negatif. Berarti minus 20, ya dia kan positif nih. Pindah ke kanan jadi negatif. Dikurangi 10. Gitu. Sudah mah kurang 8X, dikurangi lagi 2X. Berarti kan minus 8 dikurangi 2. Menjadi minus 10X. Nah, ini disambungnya ke sini. Minus 10X. Gitu. Minus 20 dikurangi lagi 10. Sudah mah berkurang 10 dikurangi lagi 10. Jadi minus 30. Berarti kan akhirnya di sini minus 10X sama dengan minus 30. Pertanyaannya, berapakah X-nya? Ya udah, X-nya 10-nya ini jadi pindah ke bawah. Ya, berarti minus 30 dibagi minus 10. Gitu ya. Minus dibagi minus plus. Berarti X minus 30 dibagi minus 10 hasilnya adalah 3. Ya, berarti jawabannya X itu sama dengan 3. Nah, ini kalau saya jabarkan ke sini bentuknya seperti ini. Mudah ya. Nah, ini terkait dengan penyelesaian persamaan linier. Baik, hari ini cukup. Terima kasih Rian, Jumi, Manisa, Usmini, Mega, Wasnia, Sina, sama Dea. Tetap semangat belajar ya. Silakan nanti Anda belajar komputer bersama Pak Adi di Laiciko. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.